Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inni usikum wa nafsi bittaqullah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Jami Nurul Fuad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih bisa hadir di rumah Allah dalam rangka taklim pengajian yang tadi diawali dengan salat maghrib berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para sahabatnya yang mulia, juga untuk keluarganya yang mulia, serta untuk para tabi'in dan pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Tidak lupa pada malam hari ini adalah sudah tanggal 4 ya, bulan Dzulqa'dah. Jamaah haji sudah mulai berangkat kemarin hari Ahad dini hari, bahkan sudah ada yang sudah sampai ke Madinah ya. Berarti ini hari kedua ya, hari kedua keberangkatan jamaah haji. Kita doakan semoga mereka diberikan Allah kesehatan, keselamatan, kemudahan di dalam menjalankan rukun-rukun, wajib-wajib, dan semaksimal mungkin menjalankan sunnah-sunnah. Jadi ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Apa bedanya yang rukun dengan yang wajib? Kalau rukun tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Karena apabila rukun haji atau rukun umroh ditinggalkan salah satunya, maka hajinya batal. Hajinya tidak sah. Dan wajib untuk mengulang di masa yang akan datang. Untuk mengulang, daftar tunggunya 30 tahun. Ya, daftar tunggunya 30 tahun. Dan untuk daftar langsung tidak bisa, harus nunggu 10 tahun dulu. Jadi setelah pulang dari Mekah, nunggu 10 tahun, baru daftar. Nah nanti terbangnya lagi, berangkatnya lagi 30 tahun. Ya, jadi 30 sama 10, 40 tahun nunggunya. Ya. Jadi makanya bapak-bapak, saudara-saudara yang akan berhaji harus sungguh-sungguh bisa mengikuti manasik dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya haji kita sah, tidak batal. Rukun haji ada 4, ya. Rukun haji ada 4. Yang pertama adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah, yang tentu didahului dengan berihram ya. Berihram, tawaf, dan sa'i dan wukuf. Ya, wukuf di padang Arafah. Itu rukun. Jadi tidak boleh 4-4-nya itu ditinggalkan. Tidak berihram, maka hajinya batal. Tidak tawaf, hajinya batal. Tidak sa'i, hajinya batal. Tidak wukuf di padang Arafah, maka batal. Jadi 4 itu rukun. Sementara wajib haji berbeda, Pak. Wajib haji beda dengan rukun. Kalau wajib haji, kalau ditinggalkan, hajinya tetap sah. Tetapi harus diganti dengan menyembelih seekor kambing atau seekor dam. Untuk satu kesalahan. Untuk satu pelanggaran wajib haji, 1 ekor kambing.
2 pelanggaran wajib haji 2 ekor, 3 pelanggaran 3 ekor, 7 pelanggaran 7 ekor. 1 ekornya kira-kira 3 juta. Jadi kalau 7 ekor berarti 21 juta. Ya, siap-siap uangnya habis. Maka kita harus tahu apa wajib haji itu. Wajib haji yang pertama, berihram harus dari mikot. Mikot. Tidak boleh berihram dari sembarang tempat. Nggak boleh. Tidak boleh berihram dari Welunik, dari Panjang, nggak boleh. Tidak boleh juga berihram dari Jeddah, nggak boleh. Tapi berihram dari tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi. Kalau penduduk Madinah, maka berihramnya dari Bir Ali. Kalau kita masuk dalam haji gelombang 1, maka kita ke Madinah dulu, Pak. Kalau ke Madinah dulu, berarti kita seolah-olah warga Madinah dan ihramnya dari Bir Ali. Kalau kita gelombang 2 yang langsung ke Jeddah, kemudian ke Mekah langsung tawaf, maka kita mengikuti negara yang sudah ditentukan oleh Nabi, yaitu negara Yaman. Di situ ada tempat mikot namanya Yalamlam. Ya. Dan berihram dari Yalamlam itu pesawatnya belum turun, Pak. Pesawatnya masih di udara, ya. Di situlah kita berihram. Kita mengucapkan labbaika Allahumma umrah. Namanya Yalamlam. Yalamlam. Kalau kita berihramnya tidak dari mikot, maka kita membayar dam, memotong seekor kambing. Ya, memotong seekor kambing. Yang pertama. Wajib haji yang kedua, wukuf di Arafah harus sampai maghrib. Ya, wukuf di Arafah dari sejak ba'da zuhur sampai maghrib, sampai matahari terbenam. Kalau sebelum maghrib kita sudah keluar dari Arafah, maka motong dam. Ya, misalnya kita di Arafah baru jam 5, saya udah capek nih, mau cepat-cepat ke Musdalifah, maka kita bayar dam. Maka di Arafah harus sampai matahari terbenam. Nah, setelah matahari terbenam, baru boleh geser ke Musdalifah. Di Musdalifah itu kita nanti akan terkena lagi wajib haji yang ketiga, yaitu bermalam di Musdalifah sampai tengah malam. Sampai jam 00. Ya. Kalau kita di Musdalifah hanya di mobil saja, atau turun sebentar, habis itu naik mobil lagi, maka kita bayar dam. Ya. Kita di Musdalifah harus minimal sampai jam 00, sampai tengah malam. Setelah tengah malam boleh keluar dari Musdalifah. Apakah jam 12:30, apakah jam 1, apakah jam 2, pokoknya lewat jam 00. Ya, jadi kalau misalnya di Musdalifahnya hanya sampai jam 10, sampai jam 11, kemudian langsung jalan ke Mina, maka itu motong dam. Yang keberapa itu? Berihram dari mikot, wukuf sampai maghrib, di Musdalifah sampai tengah malam. Wajib haji yang keempat yaitu cukur gundul atau cukur. Ya, cukur itu tahallul bisa dengan cara botak waktu haji, bisa juga dengan cara pendek. Tapi dicukur semuanya, cukurnya semua, ya. Dari depan ke belakang, dari kiri ke kanan. Pokoknya seluruh kepala dicukur, pendek boleh, gundul botak boleh. Kalau gundul botak licin didoakan oleh Nabi 3 kali. Ya, Nabi mendoakan 3 kali. Tapi kalau kita cukurnya nggak sampai licin, masih ada sisanya, itu didoakan oleh Nabi sekali. Kalau nggak mau cukur babar belas, maka motong dam. Potong dam. Kalau nggak mau cukur, ya. Karena mungkin rambutnya mahkota kan. Rambut adalah mahkota. Kalau dipotong-potong sayang. Udah nggak usah cukur-cukuran, motong dam. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu melontar jumroh.
melontar seluruh jumroh itu adalah wajib haji, bukan rukun, bukan rukun, wajib haji. Barang siapa yang tidak mau melontar jumroh, ya, dengan alasan pura-pura sakit, aduh sakit saya, lemas, nah, maka dia harus memotong jam. Ya, jadi melontar jumroh itu ada jumroh akobah, yaitu tanggal 10, ada 3 jumroh. Beda Pak. Kalau yang tanggal 10 itu namanya jumroh akobah. Satu jumroh. Sedangkan yang tanggal 11, 12, boleh juga tambah 13, itu 3 jumroh. 3 jumroh. Jumroh yang pertama namanya jumroh ula, jumroh yang kedua namanya jumroh wusto, jumroh yang paling jauh namanya akobah. Itu 3-tiganya dilontar. Sekali melontar 7 kerikil, ya. Tapi jangan langsung 7 dilempar bareng, brus, gitu ya, jangan. Tapi satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Jadi itu wajib haji yang keberapa itu? Nah, yang berikutnya, wajib yang berikutnya adalah bermalam di Mina, mabit di Mina. Jadi malam 11, malam 12, dan kalau perlu tambah malam ke-13, minimal 2 malam lah ya, minimal, itu harus tidur di tenda di Mina, ya, di Mina. Kalau ada orang kaya raya kemudian, aku malas gak mau tidur di tenda, aku mau cari hotel sekitar Mina, maka dia terkena dam, ya, terkena dam, ya, karena hotel-hotel itu adalah di luar Mina, ya, di luar Mina. Sehingga orang yang tidak mau tidur di tenda malam 11 malam 12, maka dia wajib memotong dam. Kemudian yang terakhir, yang ke-7, yaitu tawaf wada, ya. Bukan tawaf ifadah, bukan. Kalau tawaf ifadah rukun. Nah, ini harus dibedakan, Pak. Tawaf ifadah itu rukun. Tapi tawaf wada itu wajib. Tawaf wada yang tidak dilaksanakan maka harus diganti dengan memotong dam. Tawaf ifadah tidak dilaksanakan, hajinya batal karena rukun, ya, itu namanya tawaf ifadah, rukun, ya. Kalau yang tawaf wada, tawaf perpisahan karena kita akan meninggalkan kota Mekah, itu namanya wajib haji, ya. Jadi ada 7 tadi, Pak, ya. Berihram dari mikot, wukuf sampai maghrib, di Musdalifah sampai tengah malam, kemudian cukur gundul, cukur, kemudian melontar jumroh, mabit di Mina, kemudian tawaf wada. Itulah 7 wajib haji. Yang kalau ditinggalkan hajinya sah, tapi harus motong 7 ekor kambing. Nah, gitu ya. Kalau semuanya ditinggalkan, aku nggak mau cukur, aku nggak mau tidur di Mina, aku nggak mau melontar jumroh, aku nggak mau tawaf wada, silakan. Tapi gantinya dengan 7 ekor kambing, ya. Nah, itu manasik singkat untuk bapak-bapak, ya. Nanti yang tahun depan mau haji, dari sekarang perlu daftar manasik yang serius, ya, supaya hajinya mabrur dan di Mekah tidak bermasalah. Karena kalau yang tidak ikut manasik biasanya itu niatnya kadang-kadang belum diarahkan, ya. Kalau yang sudah ikut manasik diarahkan, Bapak Ibu, niatlah haji karena Allah, niat ibadah. Tapi kalau nggak pernah manasik, terus pokoknya tahu-tahu berangkat aja. Nah, sehingga di Mekah sering bermasalah, sering berantem suami istri, sering ribut, sering perang mulut, macam-macam, ya. Baik, untuk pengajian kita karena sudah libur 2 bulan, Ramadan libur, Syawal libur, ya, 2 bulan kita hilang, Pak. Jadi ini alhamdulillah sudah mulai ramai lagi nih, ya,
mulai ramai lagi. Tadi ada Pak Haji siapa tadi? Kok nggak kelihatan lagi? Ya. Karena kita sudah libur 2 bulan, maka kita mari semangat lagi. Jadi jangan sampai kita kendor, ya. Jangan pakai kendor untuk taklim, untuk pengajian. Kita sudah membahas surat Al-Fatihah. Malam hari ini akan membahas ihdinas siratal mustaqim, ya, atau as-siratal mustaqim. Saya ambilkan dari kitab Madarijus Salikin yang disusun atau yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Bagaimana kita melakukan perjalanan pendakian menuju Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-siratal mustaqim. Allah menyebutkan as-siratal mustaqim dalam bentuk tunggal. Jadi kalimat as-siratal mustaqim itu adalah tunggal, Pak. Tunggal itu satu, ya. Dan diketahui secara jelas karena ada lam ta'rif, yaitu alif lam, ya. Jadi alif lam karena ketemu dengan shot sehingga alif lamnya nggak dibaca. Jadi bacanya bukan al-siratal, bukan, tapi as-siratal, ya. Di situ ada alif lam. Kalau ada alif lam itu berarti tertentu. Tertentu satu tertentu. Ya. Jadi as-siratal mustaqim itu satu dan tertentu, ya. Tidak banyak, tidak banyak. Kalau terjemahannya ya jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu cuma satu. Cuma satu. Ya. Jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan karena ada keterangan tambahan yang menunjukkan kejelasan dan kekhususannya, yang berarti jalan itu hanya satu. Sedangkan jalan orang-orang yang mendapatkan murka dan sesat, ghairil maghdubi, bukannya jalan-jalan orang yang engkau murkai, al-maghdub, yang dimurkai Allah, waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, ya. Jalannya orang yang dimurkai Allah dan orang yang tersesat itu jalannya banyak. Banyak, Pak. Banyak. Allah berfirman dalam surat Al-An'am 153. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza shirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Ya, itu potongannya, ya. Kalau lengkapnya saya baca dari mushaf Al-An'am 153. Kita baca yang utuh, Pak, ya, yang lengkap. 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza shirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi dalam ayat ini jalan Allah dinamakan sirati mustaqimah, jalanku, ya, jalannya Allah, ya, yang lurus. Kemudian kata lain daripada jalan adalah sabil, ya. Di situ ada kata-kata an sabilih, dari jalanku, ya, dari jalannya.
Sedangkan jalan-jalan selain jalan Allah, itu jalan setan, jalan-jalan al-maghdub, ad-dallin, itu banyak. Di sini kata-katanya adalah as-subul. Ya. Kalau sabil satu, kalau subul banyak. Ya. Kalau sabil satu, kalau sabil satu, sabil. Kalau subul banyak, banyak. Ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ya. Dan adapun yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Wala tattabi'us subul. Nah, subul, Pak. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan. Nah, berarti lebih dari satu, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Ya, subul. Fatafarraq bikum an sabilih, yang akan menyebabkan kalau kamu ikut jalan-jalan setan, maka kamu akan tercerai-berai dari jalan Allah. Kamu akan jauh dari jalan Allah. Al-An'am 153. Allah menunggalkan lafaz asyirat dan sabilih. Jadi asyirat satu dan sabilih juga satu, ya, satu. Membanyakkan lafaz as-subula. Jadi kalau subul banyak, Pak, subul, ya. Sehingga jelas perbedaan di antara keduanya. Jadi kalau sabil atau asyirat satu, kalau subul banyak, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menorehkan satu garis di hadapan kami. Jadi ketika itu Rasulullah menggambar, Pak, menggambar di bawah garis lurus, seret, ya, lurus, Pak, lurus. Kemudian sambil berkata, hadhihi sabilillah, inilah jalan Allah. Jadi jalan Allah itu jalannya satu lurus, Pak, seret, gitu ya, satu lurus. Ya. Kemudian beliau menorehkan beberapa garis lain di kiri kanan beliau. Kemudian di samping ada yang seret, yang lurus, juga beliau menorehkan yang kiri kanan. Kiri kanan, kiri kanan, lebih dari satu, lebih dari dua, ya. Kemudian beliau bersabda, hadhihi subulus syaiton, ini yang kiri, yang kanan kiri, kanan kiri, ini adalah jalan-jalan setan, ya, jalan-jalan setan. Pada masing-masing jalan ini ada setan yang mengajak kepadanya, ya. Jadi yang kiri kanan tadi, Pak, kiri kanan itu di situ sudah nongkrong setan yang akan mengajak. Ayo sini ikut saya, ayo sini Mas ikut saya, Om sini Om ikut saya, Dek ikut saya. Jadi sudah ada calo-calo setan yang siap mengajak, ya. Kayak zaman dulu di mana ya, di terminal biasanya gitu kan. Mana, Pak? Martapura, sini. Mana, Pak? Usuji, sini. Ah, itu kira-kira begitulah. Kayak yang di terminal, Pak, ya. Mana? Tegal, sini, Tegal. Nah, ini di jalan-jalan yang kiri kanan tadi, Pak. Kiri kanan, yang subul tadi, itu di masing-masing jalan itu sudah ada calo, ada calonnya setan. Yuk, sini Mas, enak nih. Yuk Om, sini Om. Nah, itu ya. Pada masing-masing jalan ini ada setan yang mengajak kepadanya. Kemudian beliau membaca ayat ini tadi, ya. Jadi awal mulanya Nabi bikin garis, Pak, ya, bikin garis satu, seret, diberi keterangan. Hadza sabilillah, ya. Hadhihi sabilillah, ini adalah jalan Allah. Satu. Kemudian bikin yang kiri kanan. Hadhihi subulus syaiton. Inilah jalan-jalan yang setan selalu mengajak ke situ. Pasalnya jalan yang mengantarkan kepada Allah hanya satu, yaitu jalan yang karenanya Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa jalan menuju Allah banyak, ya, itu tidak benar, ya. Ya ini dalilnya. Kata siapa Ustadz? Loh, Allah yang bilang, ya. Allah dan Nabi yang berkata,
Allah berkata, Allah berfirman dalam surat Al-An'am 153, Allah berfirman dalam Al-An'am 153, Nabi bersabda dengan cara membuat garis seret. Ya. Jadi yang menuju Allah hanya satu, ya, yaitu jalan yang diutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Kalau kita umatnya Nabi Musa, maka ikuti Nabi Musa, ikuti Taurat, itu Shiratal Mustaqim. Kalau kita hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam, kalau kita hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam, ikuti Nabi Isa alaihissalam, ikuti Injil. Nah, itu loh. Nah, karena kita ini adalah akhir zaman, maka kita mengikuti jalan yang ditujukan oleh Nabi dan Rasul penutup. Ya, Khotamul Anbiya wal Mursalin. Nabi dan Rasul penutup, yaitu jalan yang ditujukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kitabnya adalah Al-Quran. Sehingga kita mengikuti Al-Quran, kita mengikuti sunnah Nabi, itu adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus cuma satu, yaitu jalannya para Nabi dan kitab-kitab yang diturunkan sesuai dengan zamannya. Kalau zaman Musa berarti kitabnya Taurat, zaman Nabi Isa alaihissalam kitabnya adalah Injil, dan Nabi dan Rasul terakhir kitabnya adalah Al-Quran, dan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak benar Pak ya, tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa banyak tuh jalan menuju Allah banyak. Nah, itu keliru. Jalan menuju Allah only one, satu. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Allah kecuali lewat jalan ini, ya. Jalan yang ditunjukkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan manusia melalui berbagai macam jalan, andaikan manusia mencoba jalan-jalan lain ya Pak, sana, cabang sana, cabang sana. Andaikan manusia melalui berbagai macam jalan dan membuka berbagai macam pintu, ya, berbagai macam pintu, apa? Maka jalan itu adalah jalan buntu, dan pintu itu adalah pintu yang terkunci, tergembok. Ya, jadi kita nggak usah ngarang-ngarang, Pak. Nggak usah ngarang-ngarang. Oh, jangan-jangan pakai cara inilah nanti sampai kepada Allah. Jangan-jangan pakai cara ini sampai kepada Allah. Nggak bisa. Nanti jalannya buntu, mentok, buntu, dan pintunya terkunci. Jalannya buntu, pintunya terkunci. Itulah jalan-jalan yang dikarang-karang oleh manusia. Maka kalau kita ingin ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalannya hanya satu, lempang, lurus, Shiratal Mustaqim, yaitu kitabnya Al-Quran, kemudian kita mengikuti sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan coba-coba Pak ya, ngarang-ngarang. Mungkin begini bisa kali ya, mungkin begini bisa kali ya, mungkin begini ya. Saya sebenarnya habis mimpi begini, mungkin begini bisa kali ya. Itu adalah jalan-jalan yang ngarang-ngarang. Kalau itu jalan dari Al-Quran dan As-Sunnah jelas. Ini keterangannya seperti itu dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. As-Shiratal Mustaqim adalah jalan Allah. Ya, jadi Shiratal Mustaqim adalah jalan Allah. Sebagaimana yang pernah disinggung dalam pembahasan sebelumnya, Allah menggambarkan as-sirat itu ada pada Allah. Ya. As-sirat itu ada pada Allah. Dan Allah ada pada as-Shiratal Mustaqim. Jadi Shiratal Mustaqim ya jalan Allah, Allah itu ya pada Shiratal Mustaqim. Ya. Jadi Shiratal Mustaqim itu bukan jalan kayak jalan tol itu Pak, pakai aspal,
digiling pakai silinder, bukan. Ya. Shiratal mustaqim itu ya firman Allah, Al-Quran. Untuk umat terakhir, firman Allah adalah Al-Quran. Untuk umatnya Nabi Musa, firman Allah adalah Taurat. Untuk umatnya Nabi Isa, firman Allah adalah Injil. Jelas. Kurang apa lagi? Ya. Maka Shiratal mustaqim itu adalah jalan Allah, dan Allah juga ada di atas Shiratal mustaqim. Allah menggambarkan bahwa as-sirat itu ada pada Allah, dan Allah ada pada as-siratal mustaqim. Yang demikian itu disebutkan di dua tempat dalam Al-Quran. Jadi ada dua ayat Pak ya, tentang Allah ada di atas siratal mustaqim. Ya. Jadi tolong jangan dibayangkan sirat itu seperti jalan tol, jangan dibayangkan itu, jangan. Surat Hud ayat 56. Surat Hud ayat 56. Hud. Nah, ayat 56. Surat Hud ayat 56. Ini yang kita mau kupas yang ujungnya, Pak ya, ujungnya. Saya baca dulu lah secara utuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Kita panggil ujungnya, Pak. Kita ambil ujungnya. Saya baca dulu utuh ya Pak ya. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku bertawakal kepada Allah. Yang Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Allah. Aku bertawakal. Inni tawakkaltu 'ala Allah, Rabbi wa Rabbikum. Tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Jadi seluruh makhluk Pak yang bernyawa, seluruh makhluk yang melata, ya, ada yang tanpa kaki seperti ular, ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 4, pokoknya semua makhluk, ya, itu yang memegang ubun-ubunnya adalah Allah, ya. Kita semua Pak, ubun-ubun kita itu dipegang Allah Pak, ya. Dikuasai Allah. Maka kita jangan macam-macam sama Allah. Kita berprasangka buruk saja kepada Allah, jadi Pak. Kita berprasangka buruk jadi, karena Allah akan mengikuti prasangka hambanya. Allah akan mengikuti prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka baik, Allah Maha Baik, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah akan mengampuni dosa saya, maka kita akan diberi kasih sayang, akan menemukan kebaikan, keselamatan, dan diampuni dosa-dosanya. Ya, jangan berprasangka buruk dengan Allah. Ya. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak yang bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Nah, ini. Kemudian penggalan ayat terakhir. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku di jalan yang lurus. Ya. Jadi artinya kalau kita mau jalan lurus, ya ikuti jalan Allah. Jalan Allah apa ya? Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak usah banyak tafsiran. Jadi surat Hud ayat 56 jelas mengatakan Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Ya. Kalau di sini terjemahannya, sungguh Tuhanku di jalan yang lurus, adil. Di sini ada dalam kurung adil. Ya. Sungguh Tuhanku adil. Sungguh Tuhanku jalan yang lurus. Jadi Shiratal Mustaqim adalah jalan Allah. Ya, jalan Allah. Kemudian satu lagi surat An-Nahl 76. An-Nahl itu surat
16 ya Pak ya. 16. An-Nahl ayatnya 76. An-Nahl 76 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu masalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa may ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Artinya, dan Allah juga membuat perumpamaan. Dan Allah juga membuat perumpamaan. Dua orang laki-laki. Allah membuat perumpamaan dua orang laki-laki. Ya. Yang satu bisu. Bisu. Tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Jadi Allah membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang satu bisu. Disuruh apa saja, nggak pernah beres. Nyapu, dia nggak nyapu, orang nggak dengar. Tidur, ya nggak tidur, dia nggak dengar. Gosok, ya nggak tahu ya. Jadi dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban, ya, menjadi beban majikannya, ya, penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Nah, samakah orang itu dengan, satu lagi, samakah orang bisu tadi dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada di jalan yang lurus? Ya. Tidak sama, ya. Yang bisu ya disuruh apa-apa susah. Nah, coba kita lihat keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim. Jadi di sini ada kata-kata wa huwa ala siratim mustaqim. Wa huwa ala siratim mustaqim. Ya. Kalau tadi yang Hud, inna rabbi ala siratim mustaqim, diawali dengan kata-kata inna rabbi, ya, inna rabbi. Ya. Kalau yang An-Nahl 76, wa huwa ala, pakainya wa huwa ala siratim mustaqim. Kita lihat bagaimana keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim. Inilah perumpamaan yang diberikan Allah terhadap para berhala yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat berbicara dan tidak berakal, yang justru menjadi beban bagi penyembahnya. Jadi tadi Allah memberikan perumpamaan, ya, yang satu orang yang bisu, yang disuruh apa saja nggak bisa, bahkan jadi beban. Nah, Allah memberikan perumpamaan itu adalah untuk berhala sebenarnya, Pak. Ya, jadi orang bisu tadi itu perumpamaan untuk berhala. Jadi berhala itu nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, diteriakin juga diem. Oh, diem aja. Belok kanan, diem aja. Nunduk, diem aja. Namanya berhala. Bahkan merepotkan yang punya. Harus gotong-gotong, ya, gotong-gotong. Merepotkan kan? Inilah perumpamaan yang diberikan Allah terhadap para berhala yang tidak dapat mendengar, tidak dapat berbicara, dan tidak berakal. Mendengar nggak bisa, berbicara nggak bisa, dan nggak punya akal. Oh, namanya benda mati, patung. Yang justru menjadi beban bagi penyembahnya. Beban bagi penyembahnya. Ya. Dibuat di mana? Misalnya dibuat di Thailand, atau dibuat di Nepal, atau dibuat di Magelang, gede, gotongnya pakai apa nggak tahu, apa gotongnya pakai pesawat, apa pakai kren, atau gotongnya pakai drone, nggak tahu, pokoknya jadi beban, ya. Berhala membutuhkan penyembahnya, agar dia membawa.
membawa, memindahkan dari satu kota ke kota lain, dari gunung ke bawah, dari bawah ke gunung, dan meletakkannya di tempat tertentu. Misalnya ditaruh di tengah alun-alun, ya. Berasal dari kota manalah gitu ya, dari kota di Jawa Tengah, kemudian pindahkan ke alun-alun manalah itu ya. Kemudian serta mengabdi kepadanya. Jadi menjadi beban untuk membawa, menggeser, memindahkan, meletakkannya di tempat tertentu, ya, dan mengabdi kepadanya. Bagaimana mungkin mereka mempersamakan berhala itu dengan Allah? Gak bisa disamakan dengan Allah, gak bisa. Ya. Bagaimana mungkin mereka mempersamakan berhala ini dengan Allah yang menyuruh kepada keadilan dan tauhid? Gak sama dong dengan Allah. Allah itu memerintahkan keadilan. Allah memerintahkan tauhid. Allah memerintahkan keadilan dan Allah memerintahkan tauhid. La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Jadi tidak sama berhala dengan Allah. Allah memerintahkan tauhid, memerintahkan keadilan. Allah berkuasa dan berbicara. Allah berkuasa membuat gempa bumi, berkuasa membuat tsunami, berkuasa mendatangkan angin topan, berkuasa membuat gunung meletus, berkuasa mendatangkan batu dari langit, ya, seperti burung ababil yang membawa batu dari neraka. Allah berkuasa dan berbicara. Allah berkuasa dan berbicara. Ini kalamullah ini Pak. Kalamullah adalah pembicaraan Allah. Ini kalamullah, pembicaraan Allah. Ya. Berhala tidak punya kalam, nggak punya. Oh, diam aja. Allah yang berkuasa dan berbicara, Allah yang maha kaya. Maha kaya Pak Allah Pak. Maha kaya. Ya. Bayangkan Allah punya langit, punya bumi. Allah punya matahari yang nggak pernah padam. Ya. Bumi di dalamnya macam-macam, ada emas, ada uranium, ada tembaga, macam-macam. Allah yang berkuasa, Allah yang berbicara. Allah yang maha kaya, yang ada di atas Shiratal Mustaqim dalam perkataan dan perbuatannya. Apa mau disamakan? Gak bisa disamakan. Ya. Itulah perumpamaan satu orang yang bisu dengan orang yang memerintahkan keadilan. Jadi ini adalah Allah ingin membandingkan antara berhala dengan Allah. Perkataan Allah benar, lurus, berisi nasihat dan petunjuk. Perkataan Allah benar, lurus, berisi nasihat dan petunjuk. Ya, saya ulangi Pak ya. Perkataan Allah benar, lurus, berisi nasihat dan petunjuk. Benar, lurus, isinya nasihat dan petunjuk. Itulah Al-Quran. Maka berbahagialah jadi orang beriman, jadi orang Islam, memiliki kalamullah. Ya. Perkataan Allah benar. Makanya kan kadang-kadang Shadaqallahul Azim. Ya. Maha benar Allah yang maha agung. Lurus. Ya, lurus. Isinya nasihat. Ini nasihat semua Pak. Ini nasihat semua, kalau mau dibaca dari awal sampai akhir itu nasihat semua. Nasihat supaya kita selamat. Jangan sampai kecemplung dalam neraka. Ya. Perbuatannya penuh hikmah, rahmat, bermaslahat dan adil. Perbuatan Allah
perbuatan Allah. Perbuatan Allah, saya ulangi Pak ya, saya ulangi. Perbuatan Allah penuh hikmah, rahmat, bermaslahat dan adil. Jadi ketika Allah mendatangkan petir Pak, geledek itu, masuk ke sini. Penuh hikmah, rahmat, bermaslahat dan adil. Ketika Allah menurunkan hujan, hujan, kembali ke sini. Penuh hikmah, rahmat, bermaslahat, adil. Ketika Allah mendatangkan tsunami, mobil lewat, rumah lewat, orang mati, ya. Kembali ke sini. Penuh hikmah, rahmat, bermaslahat dan adil. Ya. Semua perbuatan Allah, Pak. Semua perbuatan Allah. Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan hujan, Allah menciptakan petir, menciptakan geledek, Allah menciptakan gempa bumi, menciptakan gunung meletus. Itu semuanya dalam rangka penuh hikmah, rahmat, bermaslahat dan adil. Nah ini kalau nggak ngaji nggak pernah paham, Pak. Mesti tahunya, ya Allah kenapa sih saya sakit? Ya Allah kenapa sih anak saya mati? Ya, karena kita nggak pernah ngaji. Tapi kalau kita ngaji, bahwa semua perbuatan Allah itu penuh hikmah, penuh rahmat, bermaslahat dan adil. Ya. Nah, hikmahnya inilah yang harus kita gali. Ya. Ada kawan saya, anaknya 2, perempuan semua. 1 sudah dipanggil Allah. Ya. Ya mungkin penyakitnya cukup langka lah Pak, aneh ya. Penyakitnya jarang lah, langka. Kayaknya penyakit apalah saya nggak tahu itu, semacam penyakit DNA apa itu, DNA ya. Disitulah dia baru tertegun, oh bisa mati juga anak saya ya. Saya pikir anak saya akan awet sampai berumah tangga, sampai punya anak, sampai punya cucu, dan saya bisa melihat anak cucu saya. Ternyata anaknya sudah dipanggil Allah. Sekarang anaknya tinggal 1. Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya dia tahu makna hidup. Ya, makna hidup. Karena selama ini kita sekolah Pak, kita sekolah di SD, SMP, SMA ya Pak. Sekolah kita diberi pelajaran namanya biologi. Ya, biologi itu ilmu tentang hidup ya. Apa ciri-ciri makhluk hidup? Makan. Apalagi bergerak. Apalagi mengeluarkan kotoran, bernapas. Apalagi berketurunan. Ya. Kita hanya belajar lahiriahnya saja. Kita belajar biologi hanya lahiriahnya saja. Oh yang namanya makhluk hidup itu ya beranak, bertelur. Oh yang namanya makhluk hidup itu ya makan. Asupan energi. Oh yang namanya makhluk hidup itu ya bergerak. Oh yang namanya makhluk hidup itu ya mengeluarkan kotoran, membuang kotoran. Kita hanya belajar itu, padahal hakikat hidup yang sebenarnya hanya ada dalam agama. Ya. Bahwasanya hidup dan mati ada di tangan Allah. Ya. Dan Allah mematikan hambanya tidak nunggu yang tua. Tidak. Oh yang mati yang tua dulu, enggak. Alhamdulillah. Bis. Allah mematikan hambanya tidak menunggu sakit dulu. Oh, yang sehat matinya lama, yang sakit di rumah sakit duluan. Enggak. Mati tidak harus nunggu sakit, mati tidak harus nunggu tua. Ya. Kapanpun bisa dimatikan Allah. Kemarin di kompleks saya baru ada yang meninggal, umurnya 74 tahun. Mantan jaksa. Ya. Sebelumnya ada lagi yang meninggal, masih muda Pak, masih
masih aktif jadi PNS belum pensiun, pegawai Pemda, masih muda. Badannya masih keker Pak. Seperti Pak Haji Rohim ini, keker badannya, meninggal. Jadi perbuatan Allah penuh hikmah, penuh rahmat. Ya. Rahmatnya di mana? Supaya kita selalu zikir dan istighfar kepada Allah. Kemudian punya maslahat, ya. Kemudian ada keadilan, ya, ada keadilan. Ini yang mungkin harus kita renungi dalam-dalam sehingga kita bisa menerima semua takdir Allah, ya. Mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita yang ngaji, yang taklim, baik yang live maupun yang lewat YouTube, bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghayati benar bahwa semua perbuatan Allah penuh hikmah, rahmat, maslahat dan adil. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.